Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fiqhu utawi iki bab makalake perseduluran itu. Kalau ini enten ulfah kasih sayang, sedikit perseduluran, persaudaraan, alihahu persaudaraan. Dua utawi akhir itu rabitatun, persambungan bena syahsyaini dalam antara hal-hal anoro tahap aku kang tadi nyoto bena main dalam antara syahsyaini kawan wadatu sifat asih-asihan, sifat kasih sayang. Al-Fiqhu al-Haqqu perseduluran persaudaraan. Yang namanya persaudaraan di sini yang dimaksudkan adalah tersambungnya antara dua orang yang menjadi kenyataan dan dan di antara keduanya menjadikan ada rasa kasih sayang. Nah, ini persaudaraan ini bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena darah. Ya, persaudaraan karena nasab jelas saudaranya kita, ya dulure derek, ya entah itu paman, bibi, ya putu, ponakan dan lain sebagainya itu jelas. Tapi al-akha tertinggi adalah orang yang bukan siapa-siapa kita, orang yang bukan saudara atas darah kita, orang yang bukan nasab dengan kita, tapi menjadi orang yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Biasanya ini timbul karena dalam keadaan yang sama. Contohnya adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Zamannya Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dipersaudarakan antara kaum Muhajirin kali kaum Ansor. Antara satu orang dengan orang lain dipersaudarakan, bahkan tinggal di rumahnya. Ya, sehingga ketika tinggal bersama akan timbul rasa kasih sayang. Ya, akan timbul rasa kasih sayang. Atau ada saudara kita atau keluarga kita yang sedang dalam perantauan, anak-anak kita misalnya sedang di kota, yang di sana hidup bersama dengan teman-temannya yang senasib sepenanggungan, maka di sana akan timbul akhir ini. Ya, akan timbulnya namanya kasih sayang. Ya, karena nasibnya sama, takdirnya sama, dan dalam tempat yang sama juga. Ya, sehingga timbul itu. Atau ada anak-anak kita atau saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang pesantren misalnya, sedang mondok di sana dengan nasib yang sama, dengan tempat yang sama, dan kegiatan yang sama, maka akan terjalin juga yang namanya akhok. Ya, persaudaraan yang timbul karena bertemunya dua orang di tempat yang sama, tinggal bersama, nasibnya sama, sehingga akan timbul rasa kasih dan sayang. Baik lagu lan mongko dan supri min kulit saking saben-saben suci min rumah saking syahsyai il akhir mari wong kabeh. Apa al-musawatu tulung-tulungan dimali lawan dondo walinganatu lan nulungi binafsi kelawan awak-awakan. Ketika sudah terjadi rasa kasih sayang tersebut, sudah terjalin persaudaraan antara satu orang dengan orang lain, maka dari persaudaraan itulah akan timbul yang namanya tolong menolong. Karena tinggal di perantauan yang sama, nasibnya sama, ya, pekerjaannya sama, atau ngajinya di tempat yang sama, maka akan timbul tolong menolong. Ketika tidak punya uang, misalnya pinjam ke teman kosnya, pinjam ke teman kerjanya, pinjam ke teman sekamarnya, sehingga yang ketika yang di rumah pun tidak tahu bahwa mereka adalah tolong menolong di sana, sehingga timbul tolong menolong di sana, baik bil mal dengan benda atau tolong menolong binafsi dengan fisik, dengan jiwa. Ya, bisa dengan misalnya keluarga kita sedang sakit di perantauan, ada teman satu
kosnya, tempat kos pekerjaannya, sehingga karena tidak bisa nyuci karena sakit, akhirnya dicucikan bajunya ya, atau tidak bisa berobat diantar berobat. Itu kan bukan dengan harta, tapi dengan fisik atau dengan ide ya, atau dengan apapun itu ya. Walafu lan akrohul anizati sakit kira-kira peluputan. Ketika saudara kita punya kesalahan, maka kita harus bisa memaafkan. Karena senasib penanggungan tadi, kita juga sama di masyarakat juga sama ya, tetangga kita juga saudara-saudara kita. Sehingga ketika ada yang berbuat kesalahan, maka kita harus berusaha untuk memaafkan. Ya, ini juga ada sebuah kisah dari negeri seberang. Ya, sebagai dari negeri seberang ada seorang raja yang mempunyai teman dekat, sehingga kemudian menjadi akhau ini punya teman dekat, punya sahabat karib, sehingga seperti saudara sendiri. Seorang raja punya seorang sahabat, punya seorang saudara yang bukan siapa-siapa. Ya, artinya seorang raja yang mempunyai saudara yang bukan raja, bukan keluarga raja, keluarga orang biasa. Ya, karena dekatnya persaudaraan itu, suatu hari ya si temannya saudaranya raja ini punya jargon. Jargon itu apa? Kebiasaan ucapan yang sering diucapkan. Tapi bahasa Inggris itu, this is good, ngomongnya. This is good, artinya apa itu? Inilah yang terbaik. Ya, this is good. Ya, inilah yang terbaik. Sering sekali mengucapkan kalimat itu. Ya, saudaranya raja ini. Ya, pada suatu hari kemudian saudaranya raja bersama saudaranya ini merencanakan untuk berburu, masih zamannya berburu ke hutan. Ya, sehingga raja menyuruh kepada saudaranya, siapkan perbekalannya, termasuk senjata-senjatanya. Disiapkan, this is good, ngomongnya pasti, this is good. Ini yang terbaik, ya, siap. Kemudian disiapkan ya, perbekalannya, ya, juga pengawalannya, juga kemudian disiapkan juga senjatanya yang digunakan. Ya, misalnya sedikit tembak senapan, ya, model berburu. Nah, kebetulan si saudaranya raja ini menyiapkan senjatanya teledor. Ya, senjatanya sih penting ketika kesenggol sedikit di dor. Ya, senjatanya ini kan kesenggol sedikit di dor. Ya, tiba-tiba sudah sampai di tengah hutan, siap untuk mengejar mangsanya. Dipanggillah, saudaraku, mana senjatanya? Diberikan senjatanya kepada sang raja. Kok tiba-tiba dor, jeblok di dor senjatanya dan mengenai ibu jarinya sang raja. Ya, mengenai ibu jarinya sang raja sebelah kiri, sehingga putus ibu jarinya. Ya, sehingga putus ibu jarinya, tidak punya ibu jari setengah, ibu jarinya dari setengah, ketembak, tapi tidak disengaja. Ya, karena keteledoran tadi. Ya, kemudian si saudaranya bilang this is good. Ya, karena kebiasaan seperti itu, ketembak pun this good. Ya, ini yang terbaik. Ya, rajanya esu. Ya, terbaik apa nih? Nah, ketembak. Ya, karena dalam rasa kesakitan berlumuran darah tertembak. Ya, sehingga kemudian emosi, ya, emosi kemudian memarahi saudara ini karena itu dalam menyiapkan senjatanya. Akhirnya karena dalam keadaan emosi tadi, sehingga persaudaraannya menjadi goyang. Ya, goyang. Saya kemudian menyuruh pengawalnya, wahai pengawalku, tangkap saudaraku ini. Akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun saudaranya tetap dengan bisnis good. Ya, jargon ini tuh, ya, ini yang terbaik. Ya, karena kemudian di penjara, ya, kemudian selama kurang lebih 1 tahun di penjara, ya tetap mengikuti kegiatan di penjara. Ya, ketika 1 tahun kemudian si raja ini
pengen berburu lagi, akhirnya karena tidak punya saudara, saudaranya sedang di penjara, akhirnya berangkat sendirian ke tengah hutan. Ya, sudah disiapkan senjata dan perbekalannya. Tapi naasnya pada saat itu, ya, dia masuk ke tengah hutan dan di dalam hutan tersebut ada suku pedalaman, ada orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan, yang mereka itu makanannya apapun mereka bisa makan, termasuk daging manusia. Ya, bahasa sedikitnya kanibal. Ya, termasuk suku pedalaman ini juga bisa makan daging manusia. Akhirnya raja ini ketemu pada suku pedalaman ini. Ya, ketemu, akhirnya dikejar-kejar dan tertangkap raja ini. Nah, karena tertangkap, akhirnya dibawa ke pemukimannya di tengah hutan. Ya, siap-siap mau disantap. Sudah disiapkan segala sesuatunya. Ya, siap-siap dibakar atau dicari-cari nanti. Ya, harus dicari-cari rajanya. Apa harus dibakar atau harus apa kena ya. Kemudian disiapkan kayu bakarnya, diikat rajanya pada suatu tiang. Nah, ketika hendak dibakar, ada salah satu suku pedalaman ini yang melihat jempolnya rajanya yang ternyata tidak ada satu. Ya, nah, dan sedangkan suku pedalaman itu meyakini bahwa kalau makan daging yang cacat itu akan menimbulkan keburukan, ya, akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada suku tersebut, entah itu hewan atau manusia. Jika ada cacatnya tubuhnya, maka itu akan menimbulkan kerugian, ya, kesengsaraan yang akan terjadi pada suku tersebut. Akhirnya boten siap dibakar, boten siap dicerita, boten siap dimakan rasanya iki. Ya, akhirnya dilepaskan. Ya, karena saking bahagianya sudah jadi mati, akhirnya kembali ke kerajaannya, menemui saudaranya yang sedang di penjara. Wahai saudaraku, kamu memang benar. This is good, ini yang terbaik. Karena ketegaranmu dulu sehingga saya tertembak, ya, sehingga saya tidak mempunyai ibu jari, dan itu yang mengakibatkan saya tidak jadi mati, tidak jadi dibakar, tidak jadi dipanggang. Ya. Nah, kemudian saudaranya bilang apa? This is good, ini yang terbaik. Ya, kenapa kau masih ngomong seperti itu padahal kau di penjara? Ya, penjara itu disengsarakan, sengsara dalam penjara. Tapi kau masih ngomong bisnis baik, ini yang terbaik baik, ya, ya bagaimana tidak? Jika saya tidak di penjara pada saat itu dan saya ikut berburu denganmu, maka saya yang akan mati, karena saya tidak cacat. Karena saya cacat, karena tertembak. Kalau saya tidak cacat, kalau saya ikut bersamamu berburu, maka saya akan mati, saya akan dibakar oleh suku itu. Jadi this is good, ini yang terbaik. Nah, sejak saat itulah kemudian sang raja kemudian memaafkan saudaranya yang di penjara ini. Ya, persaudaraan juga harus seperti itu. Dari kisah itu maka kita dapat mengambil hikmah bahwa this is good itu betul. Ya, jadi takdir Allah memang this is good. Semuanya terbaik yang diberikan Allah itu kepada hambanya yang terbaik. Walaupun kecelakaan misalnya, itu rajanya kan kecelakaan, tertembak, kecelakaan, dia itu terbaik untuk rajanya. Begitupun kepada kita, dan kita mendapat musibah, kecelakaan, tertabrak dan lain sebagainya, dan itu yang terbaik dari kita. Menurut Allah, bukan menurut kita, walaupun kita mungkin menerimanya dengan emosi dan lain sebagainya, tapi itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Nah, itu sehingga dengan kisah tersebut, maka si raja memaafkan saudaranya tersebut sehingga dimaafkan. Nah, itu di sini walafu anisati dan ngapura mari pira-pira perbuatan. Ketika sudah bersaudara,
dalam hal apapun ya harus berusaha untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Ya. Wal ikhlasu lan ikhlas wal wafa'u lan menghuni janji. Ya, ketika memaafkan juga dengan ikhlas. Ya, ketika menolong baik itu dengan harta ataupun dengan fisik, dengan ide, dengan pikiran juga dengan ikhlas. Jangan karena ada iming-iming sesuatu. Ya, supaya diberikan harta oleh saudaranya boleh. Ya, jadi menolong dengan harta atau dengan fisik atau memaafkan saudaranya yaitu karena keikhlasan hati kita sendiri, bukan karena menginginkan sesuatu dari saudara kita. Walaupun menghuni janji dan juga sebagai saudara harus menepati janji. Ketika sudah berjanji buat saudaranya, ya berusaha untuk ditepati. Kalau sudah berjanji, ya apalagi kalau dulu pernah bareng dengan seseorang yang kita anggap sebagai saudara, sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian ada undangan misalnya mau menikah atau mau menikahkan, dan kita berjanji untuk datang misalnya acara tersebut, ya mau tidak mau suka tidak suka harus menepati janjinya. Ya kalau tidak bisa menepati ya usahakan untuk menepati atau usahakan insya Allah. Ya jika memang kita belum pasti bisa datang ke acara tersebut. Watafiula nenteng-nenteng alaihi atas ahor dan meringankan saudara kita. Ya, ketika kita punya saudara akhwat ini, saudara ketemu di perantauan, saudara ketemu di sesuatu tempat, ya kita harus ketika kita sedang bersamanya harus meringankan bebannya. Tadi saya contohkan, misalnya saudara kita di perantauan sedang sakit, ya kita mencoba meringankan, misalnya dengan memberikan obat atau dengan mengantar ke klinik tempat berobat, itu meringankan beban saudara kita. Ya, meringankan bebannya, atau sedang butuh bantuan apa kita bantu, itu meringankan saudara kita. Watakut takalufi lan tinggal merdi lalu malin akhir, meninggalkan sesuatu yang memberatkan, ya, meninggalkan sesuatu yang memberatkan bagi saudara kita. Kalau kita punya saudara yang jangan memberatkan, ya. Tapi kalau darurat tidak masalah. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka jangan memberatkan orang lain, jangan merepotkan orang lain. Ya, jangan merepotkan orang lain. Sedang sehat-sehat, sedang sehat juga, tapi minta dicucikan bajunya oleh saudara kita misalnya, itu jangan. Itu berarti merepotkan. Ya. Atau sedang sehat, minta saudara kita sedang sibuk mengerjakan sesuatu, kita minta diantar ke suatu tempat, nah itu juga merepotkan. Ya, lihat dulu situasi dan kondisinya. Kita sedang sibuk, ya jangan diganggu dulu. Ya, jangan merepotkan. Ketika kita sedang santai, ditanya dulu sedang sibuk tidak sibuk, ya minta tolong diantar ke sini. Oh siap, jadi jalan. Tapi kalau sedang sibuk, ya jangan dipaksa untuk mengantar ke suatu tempat misalnya. Kecuali darurat tadi. Sedang sakit misalnya, walaupun saudara kita sedang sibuk, ya diusahakan untuk bisa mengantarkan ke tempat berobat karena kondisinya sakit. Tapi kalau tidak sakit ya jangan merepotkan. Wasukutu lan menang nama sang perkara yuti kang marake okoma inahot, ya, diam dari sesuatu yang bisa menyakiti saudara kita. Ya, fal yaqul khairan aw yasmut, ucapkanlah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Ya, jadi ketika kita punya saudara jangan gampang ngomong sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Ya, kita kan bersaudara maka tahu apa yang menyakiti hatinya, mana yang tidak. Ya, kita seharusnya mengucapkan sesuatu yang tidak menyakiti hatinya. Jangan sampai kita malah
mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti hati saudara kita. Wa takalumu lan gunaman bima perkara yang kang ridho imma wasyatu syara wa yaqbaluhu lan nerimo imma apa dina kono. Dan berbicara dengan sesuatu yang sesuai dengan syarak dan diterima agama. Ketika kita ngobrol dengan saudara kita, maka obrolan itu tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh syarak ataupun agama. Contohnya apa Bu? Sesuatu yang dilarang oleh syarak, omongan-omongan yang dilarang oleh syarak atau oleh agama. Misalnya riba, jelas. Namimah, adu domba, ya, atau ujaran kebencian atau hoax, ya. Dan itu jangan dibicarakan dengan saudara kita. Kita dengan saudara kita tidak boleh mengobrolkan sesuatu yang dilarang oleh agama atau syariat. Ujaran kebencian sehingga kemudian ngomongin orang lain sehingga saudara kita benci kepada orang tersebut, itu tidak boleh. Ya, itu dilarang oleh syarak, maka tidak boleh diobrolkan dengan saudara kita. Yang sesuai dengan syarak dan agama apa? Ya, misalnya ngobrol masalah ilmu, ya, yang memiliki sholat tapi pas akhir-akhir di salat kan dulu ya, salah wae, salah. Nah, ngobrol-ngobrol seperti itu dunia, ya, masalah-masalah yang diterima oleh syariat, oleh syarak, disalah betul deh, bisa betul. Jadi padahal orang kira-kira diobrolkan dengan saudara kita seperti itu misalnya, ya. Dan itu kan jadi ilmu baru, ya, hanya tukar ilmu dengan saudara kita, ya, tukar ilmu seperti itu. Yang muruhu lan perintah sopokul in ahor bil ma'ruf lawan kebagusan. Yang nadahu lan jaga sebuah ahor bil ma'ruf kebagusan. Ketika sudah bersaudara, maka harus menurut pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ketika ada saudara kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, kita nasihati. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan, kita ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita, yuk jamaah bareng, misalnya diajak, yuk sedekah bareng, yuk berangkat pengajian bareng. Nah, itu kan mengajak kepada kebaikan. Nah, tapi harus mencegah dari kemungkaran juga. Ketika ada kemaksiatan, misalnya, ya, saudara kita, tempat kita, tentang kita ngajak untuk tempat yang maksiat, maka dicegah, jangan ke tempat maksiat tidak sesuai dengan syariat. Mending ke sini, mending ke pengajian ini, mending ke masjid ini, mending tikaf di sini, dan lain sebagainya. Ya, saya kemudian amar ma'ruf nahi munkarnya terjalin, bukan hanya kasih sayangnya saja, ya, bukan hanya rasa cinta kasihnya saja terhadap saudara kita, tapi juga amar ma'ruf nahi munkarnya juga diterangkan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Nah, jadi kalau mau tolong menolong, mau mengajak, ya harus kepada kebaikan, jangan mengajak kepada keburukan, karena pahala dan dosanya double. Kalau kita mengajak saudara kita, teman kita kepada kebaikan, maka pahala bagi yang mengajak double tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi kalau mengajak kepada keburukan, dia juga dosanya double. Maka lebih baik mengajak saudara kita, teman kita, tetangga kita untuk sama-sama berbuat baik. Ayo jamaah, ayo sedekah, ayo bersih-bersih masjid, misalnya. Ayo makan pengajian dan lain sebagainya, banyak contoh lainnya. Waya daulan ngajak lalu mari amar diusir hari kelawan bagusnya kita wasalam istiqomah lan langgeng istiqomah. Dan juga mengajak kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita untuk memperbaiki tingkah laku, untuk memperbaiki akhlak,
untuk memperbaiki sikap. Ya, dengarkan yang ma'ruf nahi munkar. Ketika teman kita, saudara kita melakukan perbuatan yang tidak cocok dengan syariat, maka kita yang harus menegurnya. Ya, mengajak kepada memperbaiki diri, introspeksi diri, diajak untuk memperbaiki diri. Banyak caranya. Jangan mengikuti pengajian, mengikuti kajian, ya. Belajar bersama, musyawarah, ya. Menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Itu saged ya memperbaiki tingkah laku, ya memperbaiki tingkah laku, dan ketika sudah diperbaiki diusahakan istiqomah, karena istiqomah itu baru menurut karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Melakukan sesuatu yang kecil tapi istiqomah itu lebih baik daripada melakukan ibadah yang kelihatannya besar tapi hanya sekali. Misalnya sholat duha tiap hari sholat duha itu kan sesuatu yang kecil, ya jangan sholat duha lah, gede. Zikir, sholawat, baca sholawat sehari 100 kali misalnya, atau membaca istighfar sehari 100 kali, itu kan gampang. Ya, 1 kali duduk saja di masjid habis sholat, 100 kali istighfar bisa, gampang. 100 kali sholawat gampang. Yang tidak gampang itu adalah istiqomahnya. Yang susah itu adalah istiqomahnya. Ya, jamaah masjid gampang, jamaah masjid. Yang susah istiqomahnya. Tiap hari, tiap waktu ke masjid itu tidak mudah. Ya, pengajian tiap bulan sekali gampang. Yang susah itu tiap bulan berangkatnya. Ya, yang susah itu. Maka itu yang diajak kepada saudara kita ketika sudah diperbaiki tingkah lakunya, kemudian berusaha untuk istiqomah menjalankan sesuatu yang baik dengan cara istiqomah. Ya, dengan cara istiqomah itu maka akan menjadi lebih baik. Wa amma fadl ahoi, anapun utawi keutamaane perseduluran iku kabiratun gede. Ya, keutamaannya menjaga persaudaraan itu mulia, ya, besar manfaatnya. Ya, nahu kalau sepuhune ahok iku yang ngasuh dan bangunake anak kamruti ngerasa kira-kira akhlak bima hasil anak lawan bagusnya kira-kira akhlak. Di antara keutamaan orang yang menjaga persaudaraan dan baik adalah akan dibangunkan dari akhlak-akhlak yang bagus. Ya tadi, karena ada amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan saudara saling menasihati, saling mencegah berbuat kemaksiatan, sehingga timbul akhlak-akhlak yang baik. Nah, itu salah satu keutamaannya, menjaga persaudaraan dengan orang lain, saling menasihati, saling mengingatkan, sehingga timbul tingkah laku yang baik, sehingga muncul akhlak-akhlak yang baik. Tinggal diistiqomahkan akhlak yang baik tersebut. Wa yu'allifu lan bisa rukunake bena kulubi dalam akarane ati akhir. Ya, dan bisa merukunkan. Ya, ketika saling menasihati tadi, saling mengoreksi, saling introspeksi, sehingga terjalin kerukunan antara keduanya, antara saudara tersebut. Ya, terjalin kerukunan yang erat dalam hatinya, bukan hanya rasa kasih sayang saja, tapi juga kerukunannya terjalin. Babiran kelawan apa itu yang ono kok islahun gawe bagus maringko datil dari tangguhane persulayan alladzi kang dadake jalalu kang dadake ing datil bayin sapa Allah Ta'ala min samarati taqwa saking buahe takwa. Assalamualaikum.